Selamat. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Kalau saya tanya gimana kabarnya? Luar biasa, fantastik. Yes, yes, yes. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Ayo diperiksa bajunya. Apakah sudah rapi? Sudah, Di Bu. mejanya, di laci mejanya apakah samka masih ada? Gak ada lagi, Bu. Yang laki-laki blusnya sudah dimasukin kah? Yes, ma'am. Setiap masuk kelas, kerapian pakaian. Tidak ada sampah di bawah mejanya? Tidak ada, Bu. Berarti kelas ini sudah bersih ya? Sebelum kita masuk ke pelajaran kita bernyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Tahu itu sebelumnya? Tahu, Bu. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah. Menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Silakan satu orang memimpin doa depan kelas. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada? Ada, Bu. Berarti hadir semua ya? Yes, Bu. Sehat ya kalian? Sehat, Bu. Sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Oke, bagus. Jadi materi pembelajaran kita hari ini yaitu bahaya kerusakan alam. Ya, bahaya kerusakan alam. Mari dibuka bukunya halaman. Iya, halaman 130 bab 12, bahaya kerusakan alam. Sudah semua? Sudah, Bu. Yang bawa Alkitab tunjuk tangan. Yang bawa Alkitab silakan tunjuk tangan. Tidak ada yang bawa Alkitab? Oh, hanya satu orang. Yang lainnya? Tinggal. Ada yang terjadi karena tidak. Contohnya adalah pertalian tanah di dalam laut yang berakibat tsunami. Contoh lain adalah gempa yang menimbulkan tsunami evakuasi, seperti yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2018 yang mengakibatkan amblesnya tanah di wilayah tersebut. Namun, ada juga bencana yang terjadi karena ulah manusia, seperti penebangan pohon secara membabi buta tanpa mempertimbangkan reboisasinya. Contohnya, hutan yang sudah gundul terutama di Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Akibatnya, lahan menjadi rusak. Hutan tidak punya kemampuan menahan air arus, juga tidak punya kemampuan menampung curah hujan. Dampaknya, wilayah-wilayah rendah terkena banjir, dan akibat lainnya adalah longsor. Contohnya banjir bandang di Waisior, Papua, atau bencana banjir dan longsor di Sumedang, Jawa Barat pada awal tahun 2021. Dari buku yang sudah dibaca tadi, yang sudah kalian baca juga dalam hati kalian, apa saja contoh kerusakan alam yang terjadi di sekitar kita? Banjir, Longsor. apa lagi? Bumi. Gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Baik. Terus? Apa lagi? Erosita? Lalu? Kerusakan alam sudah? Ya, begitu banyak kerusakan alam yang sudah terjadi kan di alam ini. Alam itu sudah rusak karena ulah manusia. Betul. Yang kedua, apa dampak dari kerusakan alam bagi kehidupan manusia? Apa? Kenyamanan Dampaknya lingkungan kotor dan rusak, lingkungannya jadi rusak. Lalu yang kedua, nyaman. Ya, polusi udara. Ya, dampaknya apa? Ya,
banyak manusia yang Meninggal. meninggal akibat kerusakan alam. Lalu wabah penyakit. Begitu banyak ya dampaknya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan alam? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya, betul. Lalu Menanam pohon. apa lagi? Ayo sebelah sana. Apa? Tidak melakukan pengundulan hutan. Ayo. Yang sebelah sana, ayo. Iya, sama tadi, tidak membuang sampah sembarangan. Oke ya. Lalu, apa peran kita sebagai umat Kristen dalam pelestarian lingkungan? Dari hal-hal kecil dulu. Seperti di lingkungan sekolah, sebagai umat Kristen apa yang dapat kamu lakukan? Tidak membuang sampah sembarangan. Yes, ma'am. Iya, menjadi taman. Apalagi? Ikut membersihkan, gotong royong. Lalu? Ayo. Menanam bunga. Apalagi? Oh, biar indah ya. Melestarikan alam. Sekarang kita melakukan diskusi kelompok. Masing-masing kelompok 5 anggota dalam satu kelompok. Sudah? 5 anggota dalam satu kelompok. Silakan dipilih kelompoknya dari sekarang. Dengan tertib ya, jangan ada keributan. Oh, begini saja. 2, 4, 5. 2, 4, 5 pas kan? 2, 4, 5. Sudah? Ini, sini. Sampai sini kan? Ini yang satu yang dari kacamata sama yang sampai sini. 5 kan? Pas kan? Terus yang ini 2, 4, 5, 2, 4, 5 pas. Nanti 20 orang ya? 20 orang. Sekarang kita jadi yang perlu diperhatikan ya video yang sudah yang akan saya tampilkan. Kondusif ya. Diperhatikan karena nanti dari video ini akan saya buat pertanyaan. Sudah diperhatikan videonya? Sudah. Bu. Oke, sekarang kita apa namanya? Ice breaking dulu. Ice breakingnya seperti ini, berdiri semua ya. Tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, terus tepuk sore 3 kali, malam tapi tidak. Ya, tidak salah. Oke? Sudah paham? Paham, Bu. Tepuk pagi, sore, pagi, siang, malam. Ada yang tidak konsentrasi? Ayo konsentrasi sekali lagi ya. Tepuk siang, malam. Konsentrasi, malam.
Bismillahirrahmanirrahim. Konsentrasi. Tepuk siang. Malam. Tepuk pagi. Siang. Sore. Sore. Pagi. Malam. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Pagi. Pagi. Sore. Siang. Pagi. Malam. Oke, silakan duduk. Setelah mengamati video atau gambar yang sudah ditampilkan, diskusikan dengan teman kelompokmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, pertanyaannya, apa saja bentuk kerusakan alam yang kalian lihat di video tersebut? Video yang sudah ditampilkan tadi, oke? Lalu yang kedua, apa dampak dari kerusakan alam tersebut bagi manusia dan makhluk hidup lainnya? Sudah? Pertanyaan yang ketiga, apa saja faktor penyebab kerusakan alam tersebut? Nanti setelah kalian sudah berdiskusi dengan teman kelompok kalian yang tadi, kalian setiap kelompok maju ke depan kelas untuk memaparkan hasil diskusinya. Oke? Paham? Paham, Bu. Paham. Ayo diskusi dengan teman kelompoknya. Diskusi selama 5 menit. Oke? Sudah semua kan? Sudah selesai? Hasil diskusinya udah dituliskan? Sudah, Bu. Per kelompok maju dari sebelah kanan saya. Ayo. Satu kelompok maju dan paparkan hasil diskusi kalian. Ayo. Didengarkan temannya ya. Oke? Silakan. Silakan untuk kelompok ya, perwakilan saja. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan jawaban kami. Sebelumnya kami akan perkenalkan saya dari Taman Bau. Saya Ismail, saya Soal pertama, apa saja bentuk kerusakan alam? Jelas suaranya deh. Jelas. Suaranya. Apa saja bentuk kerusakan alam yang kalian amati dari video? Bentuk kerusakan alam yang kami amati dalam video yang pertama adalah kerusakan lahan pertanian dan ekosistem. Yang kedua, polusi udara. Yang ketiga, longsor. Dan yang keempat, bencana alam. Oke. Lalu pertanyaan kedua, apa dampak dari kerusakan alam tersebut bagi manusia dan makhluk hidup lainnya? Dampaknya bagi makhluk hidup adalah krisis kesehatan bagi manusia, kerugian ekonomi, kepunahan spesies, kehilangan habitat bagi spesies, dan bagi hewan lainnya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja faktor penyebab kerusakan alam tersebut? Faktornya adalah pencemaran atau polusi, eksploitasi berlebihan, penambangan ilegal, dan dalam faktor alam ada perubahan cuaca ekstrim dan bencana geologis. Oke, bagus. Tepuk tangan semua. Silakan duduk. Kelompok selanjutnya. Perkenalkan diri, lalu jawab pertanyaan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kami dari kelompok 2 di sini kami akan menjawab pertanyaan dari video yang kami amati. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salman Guru dan teman saya Stefan Guru. Saya Marta Surabaya. Saya Sir. Saya Laras Mangso. Oke. Pertanyaan pertama, apa saja bentuk kerusakan alam yang sudah kalian amati dari video tersebut? Kerusakan alam yang sudah kami amati dari video tersebut, yang pertama banjir, yang kedua hutan gundul, yang ketiga longsor, dan yang keempat polusi udara. Gantian ya jawabnya.
Lalu yang kedua, apa dampak dari kerusakan alam tersebut bagi manusia dan makhluk hidup lainnya? Dampak dari kerusakan alam tersebut adalah menjadi wabah penyakit terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya dan cuaca ekstrim. Pertanyaan selanjutnya, apa saja faktor kerusakan alam dari video yang sudah ditampilkan? Penambangan pohon dengan sembarangan, buang sampah sembarangan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok selanjutnya. Siap-siap kelompok nanti ya, kelompok 4 ya. Perkenalkan, lalu jawab pertanyaan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari video yang kami tonton. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Desiree dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Boden dari Tuguru. Nama saya Jasmine Citra. Nama saya Fred. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang dari video yang telah kami amati. Pertanyaan pertama, apa saja bentuk kerusakan alam yang kalian amati? Yaitu banjir, longsor, pencemaran air, dan polusi udara. Pertanyaan yang kedua, apa dampak dari kerusakan alam tersebut bagi manusia dan makhluk hidup lainnya? Yang pertama, kehilangan tempat tinggal, rentan longsor dan banjir, menyebabkan penyakit, mengurangi kualitas air. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri. Saya Sarsitorus. Saya Laura Sirait, saya Rizky Mangsong, saya Tercinta Bunda. Saya Manurung. Sini kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh ibunya. Yang pertama, apa bentuk kerusakan alam yang kami amati? Bentuk kerusakan alam yang kelompok kami amati ialah deforestasi atau penggundulan hutan. Dampak dari deforestasi atau penggundulan hutan yang pertama, dampaknya terhadap manusia, terjadinya bencana banjir dan longsor, krisis air bersih, kerugian ekonomi, peningkatan suhu global. Berikut beberapa faktor penyebab kerusakan alam. Yang pertama, faktor tindakan manusia, eksploitasi hutan, limbah industri, bahan kimia pertanian, konsumsi energi fosil. Faktor peristiwa alam, aktivitas magmatis, penggerakan tektonik, anomali cuaca, dinamika kelautan. Dampak kerusakan alam terhadap makhluk lainnya. Yang pertama, kehilangan habitat asli akibat pertukaran spesies. Yang ketiga, konflik satwa dan manusia. Yang keempat, berubahnya rantai makanan. Sudah? Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Kelompok selanjutnya. 2 kelompok lagi ya. Kalau bisa jangan fokus ke buku. Oke? Bisa dibaca bukunya tapi pandangannya jangan ke buku terus. Halo teman-teman semua. Ini kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Sebelum menjawab hasil diskusi kami, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mapel. Nama saya Putri. Nama saya Satria. Pertanyaan nomor 1, apa saja bentuk kerusakan alam yang kalian amati? Yang pertama banjir, pencemaran udara, pencemaran air, penebangan pohon, dan longsor. Pertanyaan nomor 2, dampak kerusakan alam bagi makhluk hidup dan lainnya. Yang pertama, sulitnya mendapatkan sumber daya pangan bagi manusia. Yang kedua, kurangnya tempat bertugas tempat tinggal bagi manusia. Rusaknya fasilitas yang dibutuhkan. Mudahnya terkenal dengan wabah. Rusaknya tempat tinggal bagi makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Kurangnya fasilitas air dan udara. Pertanyaan nomor 3, apa saja faktor penyebab kerusakan alam? Kurangnya kesadaran manusia untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang pertama itu tidak melakukan realisasi. Yang kedua, melakukan penebangan pohon di hutan secara ilegal. Yang ketiga, hancurnya hutan akibat banyaknya proyek pembangunan yang dilakukan oleh manusia. Dan yang terakhir, pemburuan binatang atau hewan secara berlebihan. Sekian dari diskusi kami. Terima kasih. Tepuk tangan.
Selamat semuanya. Halo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi bahaya kerusakan alam. Soal yang pertama ialah Apa saja bentuk kerusakan alam yang kalian amati? Yang kami amati dalam studi tersebut, yang pertama ada kerusakan lingkungan sekitar, yang kedua populasi udara bersih menurun, yang ketiga terjadinya longsor, dan terjadinya banjir bandang. Yang kedua, apa dampak kerusakan alam tersebut bagi manusia dan makhluk hidup lainnya? Kerusakan alam yaitu pertama banyaknya wabah penyakit, yang kedua pencemaran lingkungan, yang ketiga banyaknya hewan yang punah karena tidak memiliki tempat tinggal, yang keempat terjadinya pemanasan global dan akibat adanya kekeringan berkepanjangan. Tiga, apa saja faktor penyebab kerusakan alam tersebut? Yang pertama, penumpukan sampah, yang kedua pengunduran hutan, yang ketiga eksplorasi sumber daya berlebih atau minyak, batu bara, gas bumi atau logam. Yang keempat, pembuangan limbah kimia secara sembarangan. sekian pendapat dari kami. Terima kasih. Tangan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 8 mau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh. Sebelum itu, saya memperkenalkan nama saya Lawan Terus. Saya dulu. Nama saya bisa. Nama saya Citra Martau. Nama saya Hamna. Pertanyaan pertama, apa saja bentuk dari kerusakan alam? Bentuk kerusakan alamnya seperti tsunami, banjir, longsor, serta kekeringan ekstrim. Pertanyaan yang kedua, kenapa dampak dari kerusakan alam? Dampaknya adalah krisisnya air bersih dan pangan dan menurunkan kesuburan lahan pertanian dan penggunaan flora dan fauna. Pertanyaan yang ketiga, apa faktor dari kerusakan alam? Faktor dari kerusakan alam yaitu penebangan dan pembakaran hutan, pencemaran lingkungan. Sudah, sekian hasil dari diskusi kami. Kalau saham. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, seperti yang sudah ditampilkan, pencemaran udara bisa menyebabkan penyakit pernapasan. Pencemaran air juga menyebabkan penyakit diare dan sebagainya. Lalu yang kedua, bencana alam bisa merusak hutan dan dapat menyebabkan banjir dan longsor. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan kekeringan dan badai. Itulah yang pernah terjadi musim kemarau kan? Yes, ma'am. Kalau hujan terus, gitu kan? Kalau kemarau sepanjang bahkan berbulan-bulan. Lalu selanjutnya terjadi krisis pangan. Kerusakan lahan pertanian bisa menyebabkan penurunan produksi pangan. Makanya ada yang petani-petani gagal panen karena musim kemarau, tidak ada air untuk menyiram tanamannya. Lalu yang selanjutnya kemiskinan. Kerusakan lingkungan juga bisa menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Lalu yang terakhir, konflik sosial. Perebutan sumber daya. Yang semakin perebutan sumber daya ini yang dimaksud seperti pohon untuk contohnya TPL, ya kan? Perebutan sumber daya. Kan pohon itu kan termasuk sumber daya alam. Ditebang lalu diproduksi menjadi kertas. Ya kan? Kan semakin banyak pohon yang ditebang kan punah. Jadi kalau udah punah makin langka lahan, makin langka pohon, makin susah karena udah gundul. Lalu selanjutnya jadi upaya dalam pelestarian lingkungan itu bisa kita lakukan dengan mengurangi penggunaan plastik. Terutama sekarang ada dibilang penggunaan plastik dikurangi, ya kan? Bahkan ke Indomaret pun kita harus bawa plastik sendiri kan? Ke pasar dan kemanapun kalau membeli sesuatu kita harus membawa plastik sendiri. Lalu selanjutnya menghemat energi dengan cara mematikan lampu jika tidak digunakan. Kan banyak kita kalau siang-siang pun hidupnya lampu. Jadi untuk itu dikurangi supaya tidak terjadi kerusakan alam. Lalu selanjutnya menanam pohon. Menanam pohon di lingkungan sekitar juga upaya untuk melindungi
dan melestarikan lingkungan. Selanjutnya, mendukung produk ramah lingkungan, memilih produk yang terbuat dari bahan daur ulang dan ramah lingkungan. Kita sebagai seorang makhluk hidup dan umat ciptaan Tuhan itu penting menjaga lingkungan dan mengajak, bukan hanya menjaga, kita ajak juga teman-teman kita untuk menjaga lingkungan ini. Kita ada TGT, namanya Team Games Turnamen, yang mana kelompok-kelompok tadi, ada berapa kelompok? Ada 8 kelompok, masing-masing kelompok maju per kelompok maju ke depan untuk memilih jawaban yang benar, sesuaikan dengan pertanyaan ini. Ayo dari kelompok sini, silahkan. Ayo 5 orang tadi. Ayo, dibantu temannya mencari jawaban yang benar. Ayo, mana tadi kelompoknya? Apa penyebab utama kerusakan hutan? Jawabnya adalah penebangan. Oke, betul. Tambah poin 1. Selanjutnya. Nomor 12. Salah satu cara mengurangi pencemaran udara adalah mengurangi asap kendaraan. Betul. Selanjutnya. Soal nomor 6. Karena yang disebut ekosistem. Ya, 100. Tadi. Sebutkan salah satu bentuk pencemaran lingkungan, pencemaran udara. Oke, betul. 100. Lagi. Nomor 14. Sikap yang baik terhadap lingkungan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Ya, betul. 100 juga. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan. Terima kasih, bawa aja. Soal nomor 15. Hutan yang rusak dapat menyebabkan, jawabannya adalah banjir dan longsor. Betul. 1 poin. Soal nomor 9. Kerusakan alam dapat merugikan siapa saja, semua makhluk hidup. Betul. Nomor 16. Apa manfaat pohon bagi lingkungan? Menghasilkan oksigen. Nomor 16 apa manfaat pohon bagi lingkungan? Betul. Soal nomor 1. Apa yang dimaksudkan kerusakan alam? Kerusakan lingkungan yang mengganggu kehidupan. Ya, betul. Nomor 18. Apa kita tercemar air menjadi polusi? Air menjadi kotor? Ya, betul. Silahkan duduk. Terima kasih ya. Mulai. Soal nomor 12. Sampah plastik sebaiknya dijauhi. Ya, betul. Hah? Menanam pohon, salah. Lanjut. Betul. Nomor 13. Sebagai maksudkan kita menjaga alam dan alam dan Ya, betul. Kalau kita tidak menyebabkan pencemaran air dan tanah. Ya, betul. Oke, poinnya 1 hilang. Terima kasih. Soal nomor 8. Dampak pencemaran udara bagi manusia adalah gangguan pernafasan. Ya, betul. Soal nomor 7. Pestisida berlebihan dapat menyebabkan pencemaran tanah. Ya, betul. Soal nomor 5. Pembakaran hutan biasanya dilakukan untuk mengurangi. Ya, betul. Ya, 100. Jadi kesimpulan dari pembelajaran tentang bahaya kerusakan alam yaitu dalam pendidikan agama Kristen yang sudah kita pelajari, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Tuhan. Melalui pemahaman yang benar, kita diajarkan untuk bertindak dengan bijaksana, berbuat kasih terhadap bumi, dan menjaga kelestariannya demi kesejahteraan umat manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa, satu orang memimpin doa ke depan. Oke, silakan. Tuhan, terima kasih atas karunia-Mu. Kau telah memberikan kami kehidupan di saat ini. Kami bisa belajar di tempat ini. Tuhan, belajar yang kami dapat hari ini semoga menjadi
kekal dan menjadi harapan baik kami untuk masa depan kami masing-masing. Tuhan, untuk kami berdoa kepada ibu ini ketabahan, ketemu dan kesuksesan firman-Nya. Tuhan, ketawa kami tidak pernah tidak bisa dengan tempat kerja sengaja yang kami menghabiskannya. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya. Selamat siang, Shalom.